dalam keadaan sirran, diam-diam, dalam keadaan wa'alaniyah, terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur, mereka lah orang-orang yang mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Saya yakin Bapak Ibu yang berdagang di Sorong, saya yakin selalu baca Al-Quran. Betul apa tidak? Akada bawa nih betul. Berasal semagati ceramah. Asal kau lihat dari jauh, makemu-kemu timuna, insya Allah mengaji itu. Betul apa tidak? Ya, mohon difina salah. Orang-orang yang selalu membaca Al-Quran dan mendirikan salat, lalu mereka menginfakkan hartanya di jalan Allah. Rasulullah itu ketika meninggal istrinya menangis. Beliau bersedih. Kenapa Rasulullah menangis? Memang istri Nabi itu luar biasa, Khadijah, seorang wanita kaya, penampilan sederhana, hartanya untuk agama Allah. Saya ulangi, Khadijah ibu, wanita kaya, penampilan sederhana, hartanya untuk agama Allah. Sebagian istri kita tidak terlalu kaya, penampilan taliwa-liwa, kedikna luar biasa. Tapi bukan di Sorong, di mana? Di Mabela. Ya, kalau di sini kan alhamdulillah semuanya Khadijah. Ketika Khadijah menangis, Rasulullah bertanya, "Wahai istriku, kenapa kau menangis?" Beliau menjawab, "Ya Rasulullah, saya masih ingin menyumbangkan bersedekah dengan harta yang aku miliki, tetapi sudah habis." "Ya Rasulullah, jika suatu ketika nanti harta-hartaku sudah habis dan aku telah meninggal dan engkau masih membutuhkan sesuatu, maka galilah kuburanku dan ambil tulang belulanku yang telah memutih dan ikatkan tulang itu pada jembatan agar pasukan Islam bisa melewati jembatan itu dengan kuat." Bayangkan, tulang-tulangnya pun disedekahkan untuk agama Allah. Makanya nasihat guru saya, "Wahai anakku, kalau kamu ingin bermalam di rumah seseorang, lihat dulu. Ye komakat di ibenena, namuni maga besana lakaina aja lalo muak bani malufu ko. Tapi namuni maga kat di nalakaina ye nama besamo benena abeni ko menyamang andremu." Betul apa tidak? Maka kedermawanan itu harus ditunjukkan dengan istri-istri sebagaimana Khadijah. Maka Allah jaminkan, "Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudaifu liman yasha." Coba bayangkan perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya itu dibaratkan satu biji, ambatat sab'a sanabila, satu biji ini tumbuh 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habba, setiap satu tangkai itu menghasilkan 100 biji. Maka satu biji yang ditanam menghasilkan 7 tangkai. Dari 7 tangkai, setiap tangkainya menghasilkan 100 biji. Maka orang yang menginfakkan hartanya satu akan Allah balas menjadi 700. Apalagi insya Allah besok ada santunan anak yatim. Kata Rasulullah, "Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah." Saya dengan orang yang menyantuni anak yatim seperti 2 tangan ini di surga. Artinya apa? Dia berdekatan dengan Rasulullah, orang-orang yang menyantuni anak yatim. Abu Bakar As-Siddiq setiap jam 3 malam itu mendatangi rumah seorang janda. Mendatangi seorang janda. Itu jam 3 malam. Kalau macam saya datang ke rumah janda jam 3 malam, curiga apa tidak? Kita bawa nih mata relada kecurigaanmu. Iya. Maka jam 3 subuh dia datang. Umar pun heran, kok Abu Bakar datang ke rumah seorang janda jam 3 malam? Dia bikin apa di situ? Maka dia periksa dulu. Tidak lalu menyebarkan fitnah. Beda dengan kita, ada apa-apa fitnahnya menyebar. Dia datang ke rumah janda. "Wahai ibu, siapa yang selalu datang jam 3 malam?" "Oh, saya pun tidak tahu." "Kenapa dia datang?" "Pokoknya orang itu jauh lebih baik daripada Khalifah Abu Bakar." Padahal yang datang itu Abu Bakar. "Dia apa kau?"
Dia datang untuk apa? Dia membawakan saya makanan karena suami saya meninggal di medan perang. Saya punya beberapa anak, saya seorang janda dengan anak-anak yatim yang saya miliki. Ternyata Abu Bakar datang jam 3 malam bukan untuk melihat jandanya, tetapi untuk menyantuni anak-anak yatim yang ditinggal oleh bapaknya dalam meninggal di peperangan. Itu kan luar biasa. Nah, tapi kalau kita tidak usah jam 3 malam curiga tahu bos. Cukuplah besok adalah santunan anak yatim, berikanlah sebagian hartanya. Detonya ya mana? Allah akan balas itu. Maka ketika ada orang yang bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Nabi Musa, aku ini suami istri sudah bosan dengan kemiskinan. Kamu kan bisa bercakap dengan Allah, tolong sampaikan keinginanku agar Allah membuat aku kaya. Melo mana dia tesogi? Kalau saya tanya bapak-bapak yang hadir, sudah kaya apa belum? Kaya apa belum? Ya, kata orang tu makada sudah, kata orang makada belum. Iko mali bawang. Nah, iko tu rasakan perih na totongange. Yang jelas kalau orang menerima dengan baik kan kaya. Karena kita ini prinsipnya kaya itu selalu uang, selalu rumah bertingkat, selalu mobil yang mewah. Di situ sehingga kita tidak bisa menjadi orang kaya. Padahal kaya itu adalah laisal gina ginal mal walakinal gina gina nafs. Padahal yang kaya itu bukan karena kaya harta, tapi kaya itu adalah kaya hati. Maka Nabi Musa alaihissalam memintakan kepada Allah, wahai ya Allah, kau kasih hambamu lolada sogi, berikan kekayaan. Apa kata Allah? Wahai Musa, oke, saya akan berikan kekayaan kepadanya, tapi hanya dalam waktu 1 tahun. Lepas dari 1 tahun, aku akan miskinkan dia kembali. Akhirnya dia berkata kepada orang itu, Allah terima permintaanmu, beberapa hari kemudian kamu akan menjadi orang kaya, tapi ingat cuma 1 tahun. Akhirnya betul, hanya dalam kurun waktu beberapa hari dia kaya. Apa kata istrinya? Wahai suamiku, waktu kita cuma 1 tahun. Pokoknya harta yang Allah berikan ini kita pergunakan sebaik-baiknya. Tiap hari dia menyantuni anak yatim, tiap hari dia bersedekah, tiap hari sini lalu sini nawere, sini lalu sini nawere. Siapa yang lewat dia kasih sedekah. Sampailah dia 1 tahun kemudian, lebih dari 1 tahun masih kaya. Nabi Musa melihat ini kan sudah lebih 1 tahun, kenapa masih kaya? Akhirnya dia berkata kepada Allah, ya Allah, bukankah janjimu cuma 1 tahun? Sudah lebih 1 tahun, kenapa masih kaya? Apa kata Allah? Wahai Musa, betul janjiku memang cuma 1 tahun, tetapi ketahuilah, aku malu mencabut nikmat-nikmat itu kepadanya, darinya. Kenapa? Karena aku bukakan dia 1 pintu rezeki, tetapi dia bukakan banyak pintu-pintu rezeki untuk umatku yang lain. Maka wahai Musa, aku malu mencabut nikmat itu darinya. Aku ingin nikmat itu berlama-lama kepadanya, agar semakin banyak orang yang memanfaatkan itu. Sedangkan Pak Beni tak yakoto makan di nah cacaki. Betul apa tidak? Apalagi bali bolata. Makanya kalau ada tetangga kita sudah 10 tahun kita bertetangga di menanangkan awereki lipa, padahal Pak belum lipa. Peko ni carana yurei bali bola makan di Nah, caranya kita pergi ke pasar beli sarung. Ini sisa sedekah. Ya. Tapi pagi alhamdulillah saya dari pasar beli sarung, saya sedekah untuk Bapak. Mudah-mudahan sarung ini bisa dipakai salat tarawih. Hei, kenapa kamu yang berikan saya sedekah? Itu sarung saya berkarung-karung di dalam. Justru itulah Pak Haji, saya yang kasih sedekah. Nasabah ini utaja sedekah karena dia gagah. Ya, terpaksa ia sedekah kolakan di. Itu kan memberi pelajaran bahwa memberi itu nikmat, dan diberi itu juga adalah nikmat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Maka orang-orang yang menyedekahkan hartanya di dalam Allah tidak akan pernah habis. Cobalah lihat orang-orang di Sorong. Terlalu jauh kalau kita melihat daerah lain. Mereka yang gemar bersedekah, menyantuni anak yatim, mengeluarkan harta di jalan Allah, luar biasa. Maka di dalam kitab Irsyadul Ibad itu dijelaskan bahwa ada 4 orang yang ingin masuk surga pertama kali. Orang yang mati syahid, haji mabrur, orang kaya dermawan, dan ulama. Kata malaikat, tidak boleh satu-satu kalian masuk. Hade, iya lo tuh pamula, iya lo tuh pamula.
Saya tunggu dulu kalau begitu. Utanai kotasnya di sini. Yang haji mabrur kenapa masuk surga? Ya, saya dengar ulama ceramah, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Dia menyampaikan hadis Nabi bahwa haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Maka saya mau masuk surga pertama kali. Kamu mati syahid, kenapa ingin masuk surga? Juga saya dengar ulama bahwa siapa yang meninggal di jalan Allah mati syahid, surga tempatnya. Oh, kalau begitu kalian itu ingin masuk surga karena mendengar perkataan ulama. Kalau begitu tidak ada yang bisa masuk surga pertama kali kecuali ulama. Masuklah Ustaz Humaydi Ali pertama kali masuk surga. Insya apa alena tosi imat tahe. Ya. Tapi ketika dia mau menginjakkan kakinya di surga, terasa berat. Kok saya yang pertama kali masuk surga? Saya berat, mawewe kau usah kenapa? Saya kan bisa imam, saya bisa ceramah karena ada orang kaya membangun masjid. Saya bisa kemudian mengajar di madrasah, di pondok tahfiz, di pondok pesantren karena ada orang kaya yang menyumbang. Bahkan di antara mereka ada yang menyantuni anak yatim dan menjadi orang tua asuh bagi mereka yang tidak mampu. Wahai malaikat, kalau saya yang harus masuk surga pertama kali, aku meminta orang-orang kaya dermawan itulah yang pertama kali masuk ke dalam surga. Karena lantaran dia kita bisa salat di masjid, mengajar di pondok tahfiz dan sebagainya. Mereka menyantuni anak yatim. Alena na yolo. Dipanggillah orang-orang kaya yang dermawan. Jadi sini na tosogi malaboy mamulangi tama surga. Iya mau tosogi maka die mondrivi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.